Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah praktek bagaimana membuat bukti potong, kemudian bagaimana cara laporan SPT massa dari Januari sampai dengan katakanlah Oktober atau November. Sekarang kita sudah masuk ke bulan November, Bapak Ibu ya. Sebaiknya kita sudah persiapan bagaimana caranya membuat bukti potong di masa Desember. Jadi eh, sebagaimana saya sudah terangkan sebelumnya bahwa untuk masa Januari sampai dengan November kita buat saja bukti potong BPMP seperti tadi. Jadi sama BPMP ya, BPMP dari Januari sampai dengan November dengan terbulanan. Tetapi khusus masa Desember kita tidak lagi membuat BPMP Bapak Ibu. Lah terus membuat apa? Membuat BP A1 atau A2 ya. Mekanismenya berbeda dengan BPMP ya. Kalau BPA1 itu merekapitulasi segala pemotongan pajak dari mulai Januari sampai dengan November ya. Begitu juga nanti pajak apa penghasilannya itu juga yang dimasukkan bukan bulanan tetapi yang tahunan ya. Kita coba lihat ya Bapak Ibu sekalian. eh, Simulasinya ya. Kita coba simulasinya seperti ini. Tadi saya sudah simulasikan untuk pembuatan BPMP. Ada dua karyawan ya. Yang pertama direktur dengan gaji bulanan 20 juta. TER-nya 9%, PPA bulanannya 1,8 juta. Kemudian harusnya sampai dengan Oktober ya, harusnya pajak yang dipotong adalah 18 juta sampai dengan Oktober. Kemudian untuk staff ini 10 juta, TR-nya 1,5%, PPh bulanannya 150.000. Seharusnya sampai dengan Oktober pajak yang dipotong untuk staff ini adalah 1.500.000 ya. Tetapi kita coba cek di eh, BPA1 ya. Kita coba lihat di Ibu Pot ya. Kemudian kita klik BPA1. Kita coba create Ibu Pot BPA1 ya. Kita simulasikan seolah-olah karyawan ini itu bekerja sampai dengan Oktober saja ya. Kita coba lihat untuk melihat bagaimana pemotongan pajaknya ya. Di sini ada pertanyaan bekerja di lebih satu pemberi kerja tidak ya. Kemudian masa awal kita pilih Januari 2025. Masa akhir ini seolah-olah berhenti di Oktober ya, kita pilih Oktober. Pakai asing tidak. Kemudian NBP-nya oke. Kemudian jabatannya tadi direktur ya. Nama objek pajaknya pakai tetap ya. Kemudian jenis pemotongannya, karena ini Januari sampai Oktober, maka kita pilih kurang dari setahun, Bapak Ibu. Ya. Ini untuk pembuatan A1 untuk pegawai yang keluar di tengah tahun, Bapak Ibu ya. Misalkan keluar di Juli, Juni, dan seterusnya, maka nanti masa pajaknya Januari sampai dengan apa gitu ya. Ini simulasinya direktur ini berhenti di bulan Oktober ya. Simulasinya seperti itu. Otomatis jenis pemotongannya kurang dari setahun. Tetapi untuk pegawai tetap yang masih bekerja sampai dengan akhir tahun, maka kita pilih Januari Desember ya. Kemudian nanti setahun penuh. Seperti itu. Khusus untuk misalkan WNA yang dia pegawai WNA yang dia kembali ke negara asal atau pegawai WNI yang dia menjadi WNA, maka kita pilih di sini disetahunkan Bapak Ibu ya. Disetahunkan karena nanti perhitungan pajaknya berbeda ya. Kemudian eh, kita scroll ke bawah, kita tidak isi Bapak Ibu ya. Harusnya diisi di sini ya. Misalkan tadi gaji sebulannya 20 juta, maka sampai Oktober harusnya 200 juta ya. Misalkan begini aja nggak apa-apa. Yang lain harusnya diisi ya, tetapi untuk kali ini kita tidak isi saja ya. Untuk mempercepat, kita scroll ke bawah ya. Kita di sini lihat Bapak Ibu, ya nih, di posisi ini. Pajak terutang ya itu yang sudah dipotong itu sejumlah
15.150.000. Padahal menurut perhitungan kita tadi, ya, pajak yang sudah dipotong harusnya 18 juta. Ini kenapa, ya? Kenapa hal ini terjadi? Eh, setelah kita kalau kita ingat tadi ya di bulan Januari, direktur ini itu eh, timnya memakai tim 99, Bapak Ibu. Masih ingat nggak? Jadi timnya memakai tim 99 karena pada masa Januari nomor NIK-nya itu belum diregistrasi. Inilah eh, resiko ketika kita menginput BPMP dengan TIN 99, Bapak Ibu. Walaupun secara nilai pajak itu terinput di SPT Masa PPh Pasal 21, tetapi secara pemotongan pajak dia tidak akan ikut di BPA1. Ya, jadi ini perlu diingat-ingat Bapak Ibu apabila misalkan waktu itu waktu Januari, Februari, Maret dan seterusnya di awal-awal Korteks, Bapak Ibu karyawannya banyak yang belum terregistrasi NIK-nya, kemudian Bapak Ibu paksa ya membuat BPMP, akhirnya banyak yang eh, timnya tim 99. Nah, itu harap segera dibetulkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibetulkan, maka ketika pembuatan A1 nanti di bulan Desember, maka pajak-pajak yang sudah dipotong selama ini itu tidak akan terekap, Bapak Ibu, di A1-nya. Otomatis nanti pajak yang terpotong ya atau kurang potong ini akan lebih besar dari yang seharusnya, ya. Tentu saja nanti karyawannya protes, Bapak Ibu, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya coba kita eh, tentu saja kita cek ya Bapak Ibu, ya. Kita cek SPT mana saja yang bupotnya itu ada TIN 99-nya. Kita coba cek di SPT, ya. SPT. Contoh misalkan atau bukan di SPT deh. Di Ibu Pot ya BPMP. Kita coba. Di bagian telah terbit, ini kita filter satu-satu ya tiap bulan Bapak Ibu. Ya contoh misalkan di sini November deh ya, November. Di sini kita lihat bahwa NPP-nya sudah oke ya, sudah oke, sudah oke. Kemudian di Oktober misalkan, ini juga NPP-nya sudah oke dan seterusnya ya. Terus kemudian kita sampai di bulan Januari, kita lihat di sini Bapak Ibu ada NPP yang 99 ya. Kalau Bapak Ibu misalkan eh, pegawainya ratusan atau ribuan ya, kita filter saja di sini ya, 99 kemudian kita refresh di sini ya. Otomatis yang terfilter hanya yang 99 saja ya. Terus bagaimana caranya? Caranya kita klik ini ya, klik edit ini ya atau amend ya di tanda pensil. Kemudian kita ganti NBP-nya dengan NBP yang betul ya untuk karyawan ini. Contoh ya, ini NBP yang betulnya seperti ini. Kemudian kita klik submit. Kemudian kita beralih ke belum terbit, kita pilih Januari. Oh, sebentar ya. Oh, nggak perlu sepertinya ya. Jadi ini otomatis berubah Bapak Ibu ya. Berubah seperti ini. Tetapi centangan dilaporkan di SPT-nya ini belum tercentang ya. Artinya perubahan kita tadi itu belum apa? Belum diakui di SPT ya. Tentu saja ketika kita membuat A1 untuk pegawai ini itu juga pemotongan pajak untuk ini tidak terrekapitulasi di A1-nya. Nah, terus eh, bagaimana ya harus dilaporkan SPT pembetulan? Kemudian pertanyaan lagi, Pak, ini kalau satu-satu ya saya tidak mungkin karena pegawai saya yang salah itu banyak sekali, misalkan seperti itu. Jangan khawatir, caranya adalah Bapak Ibu ya, tapi ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Klik telah terbit ya, telah terbit. Kemudian kita filter
bulannya atau masa pajaknya di Januari saja ya, Januari. Pastikan semua filter sudah hilang ya. Kita klik all Bapak Ibu ya, kemudian kita batal semuanya. Otomatis semua bukti potong di eh, bulan Januari atau masa Januari itu sudah hilang ya untuk BPMP-nya. Nah, terus bagaimana? Kosong dong? Tidak. Kita lakukan upload SML ulang untuk BPMP-nya ya. Ini kebetulan belum saya ganti. Kita coba ganti SML untuk bulan 1 ya dengan NBP yang sudah betul ini ya, sudah terregistrasi semua. Kemudian sudah ya, sudah semua. Ini tanggal pemotongannya kita ganti 01 Januari ya. Kita ganti Januari. Kita save lagi. Katakanlah new. Nah, gini ya. Kita lakukan upload XML ulang ya. Eh, Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah terupload ya dengan NPP yang betul, dengan jumlah pajak yang betul ya. Kemudian kita terbitkan ulang ya. Seperti ini otomatis nanti di bukti potong Januarinya yang sudah terupload itu dengan nilai yang betul ya, tetapi lagi-lagi centangan belum dilaporkan SPT ya. Belum tercentang ya. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita membuat pembetulan SPT masa PPh pasal 21 ya. Kita klik SPT, SPT, buat konsep PPh pasal 21, lanjut. Karena tadi Januari sudah kita laporkan, maka ketika klik Januari ya, yang muncul di sini adalah pembetulan ya. Buat konsep, kemudian kita klik lihat ya, klik posting ulang ya, posting SPT. Kita lihat di sini, kalau kita ingat bahwa pajak yang terutang di masa Januari adalah 10.450.000. Ketika tidak ada tambah kurang di masing-masing bukti potongnya, maka ketika kita melakukan pembetulan dengan jumlah pajak yang sama, kita klik centang ya, maka seharusnya tidak ada lagi pajak yang harus dibayar, Bapak Ibu. Jadi karena nihil ya, karena kita kan cuma ganti NPWP, bukan ganti eh, apa bukan ganti nilai pajaknya ya. Coba kita cek ya. Nah, karena kita hanya mengganti nomor KTP dan tidak mengganti nilai pajaknya, maka ketika kita laporan SPT pembetulan masa Januari itu tidak ada lagi kode billing Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi kode billing karena pajaknya sudah pas gitu ya. Maka dari itu ini ketika kita laporkan tidak ada kode billing dan langsung dianggap dilaporkan. Kita coba cek di SPT-nya ya. Kita coba lihat di sini. Loh, pajaknya sama ya. Tetapi di bagian A1 ya, di sini namanya sudah betul ya, tidak TIN 99. Nah, seperti ini. Selesai ini untuk pembetulan SPT masa Januari. Coba kita cek lagi apakah pajak yang ini sudah masuk di A1-nya pegawai ya. Coba kita cek lagi di pembuatan A1. Kita coba create ibu pot BPA1 lagi. Kita coba cek untuk masa Januari sampai dengan Oktober ya. Harusnya perhitungannya sudah betul. Nah, sudah betul Bapak Ibu ya. Jadi PP pasal 21 yang dipotong untuk Januari sampai Oktober itu sudah muncul di A1 pegawai yang bersangkutan. Ini sebesar 18 juta ya. Demikian Bapak Ibu sekalian,
ini yang penting harus kita lakukan sekarang ya sebelum masuk Desember. Ya, kenapa? Karena kalau sudah Desember, maka kita harus membuat bukti potong BPA 1 ya. Ketika masih ada pegawai yang memakai TIN 99 di katakanlah Januari sampai Oktober, maka kita harus segera betulkan ya. Kalau tidak, maka ketika membuat A1 di bulan Desember, maka pajak-pajak yang sudah dipotong ini tidak akan sama, Bapak Ibu ya. Tidak akan sama dengan pemotongan pajak yang sebenarnya. Jadi hati-hati ya. Demikian semoga dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pembahasan 1721A1 yang real yang untuk di Desember ataupun juga pembuatan SPT masa Desember 2025 itu masih belum bisa kita lakukan sekarang karena sekarang masih bulan November ya. Baru bisa kita buatkan videonya mungkin nanti di bulan depan ya. Insya Allah begitu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Eh, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.